Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu. Selamat malam kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Ade Putra Surya Wardana, selaku tuan rumah dalam acara Rasa-Rasan MSI Komisariat Wonogiri. Kali ini kami membawakan sebuah tema yang cukup menarik, yaitu noise, irama dan kebersamaan supporter. Tentu saja saya tidak sendirian, tapi kami sudah mengundang seorang ahli dalam hal seni musik, yaitu Mas Rivaldi Ihsan. Beliau adalah Kepala Program Studi Seni Musik Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawarea. Nah, selamat malam Mas Rivaldi. Selamat malam Mas Adi. Ya, ini saya harus memanggil gimana nih Mas? Rivaldi atau Ihsan ini Mas? Yang enak Mas aja lah. Oke, saya panggil Rivaldi aja ya Mas ya. Siap Mas. Oke, gimana kabarnya Mas Rivaldi? Alhamdulillah baik. Oke. Ini Mas Mas Adi Rivaldi, gimana? oh saya sehat-sehat selalu Mas. Sehat. Oke. Kalau suasana di sana bagaimana Mas? Di Sumbawa ya ini ya? Ya, Sumbawa ya, Sumbawa besar. Sumbawa besar ya Mas ya? Suasananya cukup panas. Oke, sama Mas. Di sini juga panas Mas. Yang penting hati kita tidak panas. Oke, selamat Siap. malam ya Itu dia. kepada Mas Rivaldi. Selamat malam juga kepada para pemirsa ya. Kita langsung saja ya akan rasa-rasan tentang noise ya Mas ya. Noise itu artinya apa Mas? Ya. Bising ya Mas ya? Bising, Bising berisik. ya, bising, berisik gitu ya, atau kegaduhan ya mungkin ya. Nah, Kegaduhan. ya noise ini merupakan sebuah konsep yang menarik sekali nih Mas ya. Terutama kalau menggunakan perspektif musik. Nah, kalau menggunakan sudut pandang musik itu kebisingan itu seperti apa Mas? Boleh dijelaskan Mas? Baiklah. Sebelumnya terima kasih dulu kepada Mas Adi yang telah mengundang saya di program MSI ini. Saya sebenarnya alumni dari ISI. Jadi tema kali ini tentang noise ini adalah skripsi saya pada waktu itu, yang objek penelitian saya supporter Pasopati yang memainkan noise pada sepeda motor 2 tak dan 4 tak. Jadi kalau kita menelusuri sejarah musik noise ini, tokohnya yang pertama kali adalah Luigi Russolo. Luigi Russolo ini pada tahun 1911 ia menciptakan alat musik yang bernama Intona Rumori yang berbentuk kerucut untuk memproduksi bunyi-bunyi noise. Karyanya yang terkenal ada L'arte del rumori. Mengutip pernyataan di Termak, bila dalam kehidupan terdapat segala macam bunyi-bunyian, maka seni mesti menggunakannya sebagai cermin masyarakat dan keadaannya. Dari kutipan ini saya melihat fenomena noise yang dimainkan oleh supporter Pasopati. Biasanya mereka menyebut, ada yang bilang beleweran, ada yang bilang abo kalau di bahasa Minangnya, ada yang bilang keber. Glayer ini ialah permainan gas sepeda motor yang dimainkan oleh seorang supporter. Di dalam permainan ini terdapat pola ritme yang bisa ditulis notasinya meminjam notasi balok. Iramanya ada 22, 33 sampai 34. Secara tidak langsung di sini ada konsep kesengajaan untuk menciptakan bunyi-bunyian musik dalam tanda kutip. Ini menarik sekali menurut saya karena banyak para musikolog, etnomusikologi, karawitanologi mencoba menulis atau
meneliti musik-musik tradisi, pada akhirnya mereka juga bereksplorasi memainkan musik-musik noise. Mohon maaf Mas, boleh saya potong sebentar Mas. Boleh? Eh, Ya. normalnya ya Mas ya, orang itu kan Ah, pasti suka dengan alunan melodi yang enak didengar gitu ya Mas ya. Nah, ah, tapi kenapa kok ah. manusia Iya, ya, siap. itu kok kemudian suka juga dengan suara-suara yang noise Mas, atau berisik atau bising gitu Mas? Ah, ya, ini kalau dari, ya menarik pertanyaannya. Ini kalau dari hasil penelitian saya waktu itu, saya bertanya kepada para supporter itu, mereka mengatakan gayem. Kalau normalnya manusia mendengarkan itu adalah 80 desibel. Ketika 80 desibel ke atas, seseorang itu akan mual, pusing, akan muntah. Sementara permainan noise ini, gelayeran ini lebih dari 80 desibel. Dan memang benar, mereka menggunakan kapas untuk menyumbat telinga mereka juga terkadang, dan ada juga yang tidak menyumbat telinganya. Sempat saya sudah mewawancari dokter THT waktu itu di Rumah Sakit Karanganyar. Dokter THT itu mengatakan ini menarik untuk dicek telinganya apakah rusak atau tidak. Karena sampai saat ini memang saya belum sempat kemarin meneliti lebih ke telinganya karena waktu itu. Seperti itu, Mas. Oke Mas, menarik sekali Mas ya. Eh, Kalau dari hasil penelitian yang Mas Rivaldi lakukan, sebenarnya munculnya tradisi glayer knalpot itu sejak kapan, Mas? Kalau referensi yang saya baca itu sejak tahun 1998 ya di Indonesia. Di Indonesia itu 1998 waktu itu konvoi kampanye. Paling sering dominan di kampanye partai politik. Terkadang kita juga bisa melihat pada suasana hari raya umat Nasrani ataupun umat Muslim itu pasti ada permainan gelayeran itu. Tapi yang pada penelitian saya ini, mereka ini untuk mensupport waktu itu tim Persis Solo karena mereka tidak dapat dana dari ininya dari tim Persis, tapi mereka memiliki nilai kebersamaan, tolong menolong, menggunakan atribut sebagai di mana noise ini adalah bagian satu. Ada struktur pertunjukan di situ. Ada stadion, ada jadwal pertandingan, ada jalan raya yang sebagai tempat arak-arakan, dan sepeda motor 2 tak dan 4 tak. Kalau analogi saya 4 tak ini adalah motor yang lebih low suaranya, kalau yang 2 tak ini suaranya yang lebih tinggi. Jadi bum bum ngeng bum bum ngeng bum bum ngeng, nah, seperti itu. Dan itu ada seorang pemberi aba-aba. Biasanya mereka berdiri dari 2 komplotan. Tadi ada kayaknya cuplikan foto, ada 2 grup supporter. Biasanya di depannya tuh ada pemberi aba-aba untuk memainkan pola yang saling interlocking atau saut menyaut. Yang ini, yang di atas yang sepeda motor, di atas lagi Pak. Ini ya, ini. Nah, yang dua kelompok ini Nah, biasanya ada di depannya. nah itu ada melodinya nggak, Mas? Atau apa ya? Ritmenya nggak, Mas, itu, Mas? Kalau ritmenya ada, ritmenya tuh 2244, saut menyaut, bum 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 ngeng ngeng ngeng, bum 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 ngeng ngeng ngeng. Nah, seperti itu. Oke. Jadi itu ritmenya di situ. Ditranskripsi notasinya bisa seperempat, seperdelapan, setengah, imbal-imbalan. Kalau istilah Jawanya tuh imbal-imbalan, bum 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 ngeng, nah, itu Dan itu diulang-ulang imbal-imbalan. terus ya, Mas ya? Ritmenya sama terus ya, Mas? Ya, ya repetitif. Terkadang tergantung dari kreativitas
si pemberi aba-aba. Pemberi aba-aba tuh biasanya menghadap ke belakang, dia berdiri, memainkan tangan kanan sama tangan kiri, seperti dirijen, seperti itu. Jangan-jangan ada apa ya, ritme masing-masing, Mas. Mungkin kalau lagu misalnya lagu A misalnya kan baik melodi sama ritmenya kan pasti berbeda dengan lagu B. Nah, kalau dengan Ya. glayer-glayer ini apakah ada semacam itu, Mas? Kalau lagu A, lagu B biasanya mereka mengadopsi, kalaupun mereka menciptakan ritme itu biasanya mengadopsi dari pengalaman mendengarkan ketukan pada musik-musik pop. Bisa juga misalnya boom 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 ngeng ngeng boom 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 ngeng ngeng boom. Jadi ada kayak pengalaman mendengar dari musik-musik pop ditransfer ke permainan glayer loh. Oke, Jadi ternyata tidak ada pakem yang tetap loh. Tergantung dari kreativitas si pemain glayer loh. oke. Jadi tidak ada Tap- pakem yang tetap, tapi Tapi ada ini ya, Mas. Ada jenis-jenisnya tertentu ya, Mas ya. kesepakatan. Nah, ya, kalau yang dari saya analisa kemarin tuh ada istilahnya pola 1-1 kata istilahnya. Pola 2-2, pola 3-4. Jadi kalau pola 1-1 boom ngeng boom ngeng, nah, imbal. Pola 2-2 boom 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 ngeng 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 boom 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 ngeng ngeng ngeng. Nah, seperti itu. Kalau 3-4 boom 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 ngeng 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 boom 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 ngeng 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 ngeng. Nah, seperti itu. Jadi imbal-imbalan, teknik bermain imbal. Dan capaian dari semua itu yaitu gayeng tadi, kepuasannya tuh gayeng. Padahal kalau dari permainan itu rugi. Saya tanya waktu itu sama pemainnya, ya saya rugi sebenarnya. Kenal motor rusak, terus kadang kena kejar polisi atau kena marahin warga katanya seperti itu. Tapi saya gayeng mas. Nah, ada kepuasan tersendiri bagi mereka. Jadi mereka hanya sekedar untuk mengejar kepuasan ya, Mas. Atau ada prestis Kepuasan tersendiri dalam ya? arti ya prestisnya itu ke tim Persis tadi, karena ini kan strukturnya ada, kalau di Pasopati itu ada suku kalau nggak salah, ada suku, ada Korwil, ada yang mengarahkan dari Karanganyar, dari Seragen itu berkomplotan untuk ke Stadion Manahan. Nah, sampai di tengah jalan mereka padahal tidak saling berkenal, tapi karena satu satu eh, satu supporter Pasopati, satu merah, pakaiannya merah, pasukan berani mati, ada jargon-jargon seperti itu. Jadi mereka saling tolong menolong terkadang. Prestisnya itu mereka bangga untuk mendukung tim Persis melalui salah satunya melalui noise permainan glayer ini. Bahkan saya sempat wawancara waktu itu kepada humasnya Kapolres di Solo. Beliau mengatakan ada hak diskresi, ada hak diskresi kepada supporter Pasopati untuk konvoy pada saat pertandingan, di awal pertandingan dan sebelum pertandingan. Setelah itu mereka akan dirazia seperti itu. Nah, Mas Rivaldi ya, terkait dengan Ya, kebisingan yang disebabkan oleh glayer-glayer knalpot sepeda motor yang dilakukan oleh para supporter, apakah eh, mereka melakukan itu untuk menunjukkan kepada supporter tim lawan, Mas? Apakah ada kecenderungan ah, seperti itu, Mas? ya sebagai penanda juga Mas. Glayer itu sebagai penanda akan ada pertandingan. Terus yang kedua ingin menunjukkan ini loh, tim Persis ada pertandingan di Stadion Manahan dan kami ini bangga dengan tim Persis Solo loh. Karena saat mereka konvoy
mereka membawa panji kayak bendera-bendera kebanggaan, dan mereka ingin memamerkan kalau hari ini adalah harinya tim Persis. Jadi kita harus benar-benar menguasai jalanan pada waktu itu. Dan mereka pada saat di dalam kerumunan pun mereka menjadi berani, semakin liar. Kayak yang di atas ini momen ini saya dapat di pom bensin yang dekat UNS. Setelah UNS ada ini jalan mau ke Palur, Mas. Mereka berhenti, mereka bermain di situ untuk mengekspresikan, padahal pada waktu itu tim Persis kalah. Itu tahun berapa Mas itu, Mas? Ini tahun 2014, 2013 akhir. Oh, ketika Persis Solo main di Divisi 1 ya, Mas? Ya, 2013 ya. Oke, Mas. Rasa-rasan tentang fenomena kebisingan ya di antara para supporter ini, saya jadi ingat fenomena di World Cup Afrika Selatan, Mas. Pada waktu itu kan suara trompet khasnya Afrika Selatan itu kan sangat keras sekali ya. Bahkan mengganggu permainan sepak bola di lapangan. Tapi ternyata bagi supporter itu suara yang bising itu justru menjadi kesenangan, Mas. Kalau menggunakan sudut pandang musik, Mas, ini sebenarnya fenomena apa sih, Mas? Kalau kita sebelumnya kita bicara musik kan, kalau musik ini kan terminologinya kan barat, etimologinya dari kata muse, dewa Yunani kalau nggak salah di kamus besar musik tuh. Dewa Yunani, muse. Kalau musik itu kan pasti jelas ininya, Mas, tangga nadanya do sama re sekian hertz, terus re ke mi sekian hertz. Nah, itu musik. Sementara kalau di Indonesia itu tidak ada istilah musik. Malah yang ada tuh istilah kelotean yuk, kelenangan yuk. Pasti nggak ada yuk main musik gamelan. Nah. Yuk kelotean yuk, kelenangan yuk. Atau kalau di Batak tuh yuk margondang yuk. Margondang tuh mau main ensemble Batak, gondang Batak. Tidak ada yuk main musik gondang Batak. Atau itu ketika di Indonesia bunyi-bunyian ini, makanya kebetulan saya kan etnomusikologi. Jadi segala sesuatu yang ada di Nusantara itu sebenarnya lebih tepatnya adalah bunyi. Karena tidak sama dengan musik barat yang pakemnya sudah memiliki standarisasi, Mas. Jadi kalau secara musikal dia ini musik dalam tanda kutip, bro. Bukan musik yang seperti musik barat, Mas. Karena di dunia sampai saat ini yang standar musik yang jelas dia musik barat. Nah, makanya meminjam istilah gitu, Mas. Tadi yang di Afrika tadi pertanyaannya gimana, Mas? Di Afrika itu kan ketika World Cup ya, suara bising yang dikeluarkan oleh trompet khasnya Afrika itu kan sebenarnya mengganggu permainan sepak bola di lapangan. Tapi kenapa supporter itu justru sangat suka sekali membunyikan suara trompet itu, bahkan menjadi ciri khas ketika Piala Dunia Afrika Selatan itu digelar, Mas. Nah, di Indonesia pun kan semacam itu ya, Mas ya. Terus, Mas? Di Indonesia kan juga semacam itu kan ya, Mas. Bahkan trompet-trompet yang dengan suara yang kencang dengan desibel yang sangat tinggi itu dijual dengan harga yang tidak murah, Mas. Tapi itu tetap laris gitu, Mas. Nah, sebenarnya ini fenomena apa sih, Mas? Halo?
Ya, Mas. Halo, Mas. Ya. Jadi itu Ya. Jadi, gimana, Mas? terus Mas? Sebenarnya itu menjadi fenomena apa sih, Mas? Kenapa kok di satu sisi suara yang bising itu dianggap mengganggu, tapi supporter itu juga suka dengan kebisingan-kebisingan yang ada di lapangan. Entah itu suara-suara dari trompet atau bahkan eh, sering membunyikan peluit ya dengan nada yang tinggi. Ini sebenarnya apa yang ingin mereka ungkapkan sebenarnya, Mas? Kalau kalau dianalogikan dengan penelitian saya nih, Mas, kalau yang saya temukan tuh, yang mereka ungkapkan tuh, ini loh kami supporter yang setia mendukung timnya, baik di luar lapangan, seperti arak-arakan, nah, budaya arak-arakannya tuh, maupun di dalam stadion, Mas. Jadi itu sebagai wujud patriotis terhadap tim Persis, kalau dianalogikan lah. Jadi Fanatisme juga ya, Mas ya? terkadang, kalau dibilang mereka terkadang rela yang pada awalnya cuman modal uang dikasih orang tua 50.000, terus nanti motornya rusak, knalpotnya rusak, segala macam, kadang nanti berurusan sama polisi. Jadi ya itu tadi, ada rasa kepuasan atau rasa gayeng tadi loh Mas, ketika bersatu di dalam menjadi satu bagian dari tim Persis loh. Jadi saya pikir itu bagian sarana ekspresi juga, ekspresi diri dari Afrika tadi sama di supporter Pasupati ya. Itu Mas. Sebagai identitas, sebagai ekspresi, sebagai penanda juga di situ ada pertandingan. Oke, baik. Ternyata sangat menarik sekali ya, Mas, ya, bahwa kebisingan yang dibuat oleh supporter itu merupakan tanda ataupun simbol bahwa mereka itu merupakan supporter yang paling setia ya, Mas ya. Kemudian Siap, menjadi Mas. identitas diri diri seorang supporter ya. Kemudian Ya. menjadi prestis juga ya bagi para supporter bahwa mereka adalah supporter yang terbaik mungkin ya di Indonesia untuk menandingi supporter yang lain ya, Mas. Ya. Jadi semacam itu. Apakah suara-suara kebisingan yang dikeluarkan oleh para supporter itu juga menjadi simbol status sosial, Mas? Maksudnya dalam konteks supporter di Indonesia, Mas? Kalau dalam konteks supporter di Indonesia, karena waktu itu saya studi kasusnya kan cuman di Solo kan Mas, di kasus penelitiannya. Jadi ya kalau dalam konteks keseluruhan mungkin saya belum bisa menjawab secara detail, tapi kalau pengamatan saya, supporter yang paling riuh tuh paling rame yang saya rasa itu adalah Solo. Ya, Mas. yang benar-benar gayeng loh, yang benar-benar totalitas tanpa batas. Karena waktu saya penelitian tuh tim Persis sempat mau tidak ada dana lagi, dan mereka siap supporternya patungan demi tim Persis waktu itu, saya ingat. Ya, apalagi kan Yang saya ya. Apalagi kan beberapa kali saya juga pernah mendengar bahwa Pasupati ini mengklaim diri sebagai supporter paling atau supporter terbaik ya, Mas, di Indonesia. Saingannya paling ini ya, Slemania mungkin ya, Mas. Atau mungkin Jackmania atau Viking atau Bonek ya, Mas. Bonek. Ya. Tapi kalau sorry Mas saya potong, kalau secara ADART Pasupati itu justru lebih terstruktur dia Mas. Karena waktu itu saya wawancara dengan, saya lupa tuh pendirinya tuh, salah satu tokoh Pak siapa lupa saya tuh. Dia tahun 98 dulu berdirinya Pasupati. Dan dia memang benar-benar supporter yang
dari dulu tuh memang paling setia untuk mendukung tim Persis walaupun terpuruk maupun di atas atau segala macamnya. Saya lupa nama bapak tuh. Dia tinggal di daerah Mojosongo bapak tuh. Dan mereka mempunyai struktur organisasi suku dari tingkat paling terkecil, suku, korwil, terus eh, pasopati luar negeri juga ada kalau nggak salah. Di Hong Kong tadi mana Cina gitu. Bahkan pasopati karena saya dari Batam, di Batam pun ada pasopati waktu itu. Padahal timnya di mana ya. Dan di Solo itu ternyata agenda mereka bukan hanya mendukung tim Persis, mereka juga bakti sosial. Ada menolong warga, bansos segala macam gitu loh. Itu sih. Oke, sangat menarik, Mas. Eh, saya pernah membaca sebuah artikel ya, Mas ya, bahwa sebenarnya suara bising ya ternyata merupakan bagian dari integral dari identitas kebudayaan, sehingga eh, kebisingan itu adalah bagian dari kebudayaan Nusantara ya, Mas, termasuk Iya, termasuk suara-suara gamelan, Mas. Itu bisa dianggap sebagai apa ya, suara bising tapi punya melodi gitu ya, ada. Mas. Iya. Tapi kalau kalau Mas bilang suara gamelan sebagai suara bising punya melodi, nanti marah nih para para empu-empu. Jadi sebenarnya itu kalau kita hadirnya etnomusikologi ini kan Mas gara-gara dulu ada namanya Japkans. Ya, 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 betul. Yang Japkans datang dan dia heran melihat kenapa ada gamelan, ada musik yang seperti ini ya, unik. Nadanya tidak sama dengan musik barat. Nah, musikologi ini kan sebenarnya studi komparatif membandingkan musik barat dan musik timur seperti itu, Mas. Lahirnya etnomusikologi ini adalah musik yang melihat bahwa selain dari musik yang sudah mapan, ada juga musik-musik ya seperti noise ini tadi. Toh pada akhirnya perkembangannya sekarang banyak kok kita bisa melihat. Saya pernah lihat di Jepang tadi mana tuh perlombaan knalpot motor-motor di Instagram saya lihat tuh. Jadi mereka tuh memperlihatkan knalpotnya, suaranya yang paling lengking siapa. Terus di Jerman kalau nggak salah, itu lagu kebangsaan Jerman tuh pakai knalpot tapi dicuning knalpotnya tuh. Dari knalpot itu dicuning dengan nada-nada barat. Ya manusia kan selalu mencoba yang hal-hal yang lebih ini lagi kan Mas. Ya, betul sekali, Mas. Dari noise itu pun menjadi Bisa, karya seni iya, ya. betul sekali. Bahkan punya nada yang ya enak didengar juga ya, Mas. Meskipun Ya. mungkin bagi sebagian orang itu dianggap suara yang Iya. bising. Saat ini ya, Mas ya, banyak pula masyarakat yang merasa terganggu ya, sehingga tidak atau sering menimbulkan friksi karena ada masyarakat yang merasa terganggu, tapi ada masyarakat yang mendukung suara bising itu ya, Mas ya, sehingga Iya, siap. sering saat ini ya sering terjadi friksi ya. Nah, bagaimana kita itu menanggapi friksi-friksi semacam ini, Mas, dalam kacamata kebudayaan? Ini sebenarnya saya menjawabnya agak sulit menjawab ini karena ketika saya bilang mengiyakan ini nanti banyak juga para tokoh-tokoh musik yang tidak terima ya. Tapi kalau saya bilang ini sebenarnya yaitu paradoks tadi itu Mas. Keseimbangan mungkin. Bagi saya Ya, noise ini keseimbangan sih. Chaos dan kosmos. Jadi tidak mungkin semuanya musik itu harmoni saja. Tapi ada juga pasti yang disharmoni ya. Bahkan yang fals, orang nyanyi fals saja terkadang kita bisa nikmati ketika kita ada kekondangan kan.
sekali, Dia Mas. merasa bisa nyanyi padahal fales, ya, Ya, betul sekali. pede aja. Tapi kalau dalam kacamata kebudayaan mungkin kajian budaya Mas ya, saya pernah diskusi, itu menarik kajian budaya dan mereka sangat mendukung kajian-kajian kayak gini. Karena kajian-kajian ini kan termasuk kajian-kajian yang postmo ya. Mungkin Modern. udah lewat zamannya postmo lagi sekarang, Mas. Udah lewat Ya, lagi sekarang kan, Mas. ya. Tapi Posmo. intinya kalau kita bicara musik, kalau menurut Sukaharjana, tokoh musik Indonesia, musikus Indonesia, musikolog, musik itu kesengajaan. Jadi medianya bebas. Kesengajaan manusia untuk menciptakan. Bisa melalui, kalau kenapa saya bisa bilang itu musik tadi, knalpot tadi, karena ada kesengajaan para pemain itu menstel karburatornya. Karburator motor itu untuk mencari suara yang lebih, bunyi yang lebih pas dengan telinga mereka. Jadi mereka mencuning dengan obeng sampai dicari suara-suara yang pas. Jadi kesengajaan itu medianya bebas. Jadi bukan hanya gitar atau drum yang kita Ya, mainin, tapi apapun itu bisa jadi musik karena ada kesengajaan manusia menciptakan ketukan menjadi nada dan irama yang dinikmati gitu, Mas. iya. Baik. Jadi mereka atau setiap orang itu ternyata punya selera musiknya masing-masing ya, Mas. Entah Iya, mereka yang suka bising atau entah mereka yang suka dengan yang punya alunan halus misalnya. Itu ya, Mas ya. tapi kalau dari musik noise ini sebenarnya saya lebih lebih saya coba partisipan kan, lebih menikmati karena masih ada pola ritmenya di situ, Mas. Bum ngengeng bum ngengeng bum masih bisa saya nikmat. Tapi kalau noise, kalau Mas pernah nonton noise, ada yang main efek-efek yang tidak ada ritme, noise, benar-benar noise ya. Dari ground, dari suara apa. Nah, itu saya mencoba untuk menikmati seperti apa itu loh. Kalau Oke. musik metal masih jelas ritmenya, Ya, beatnya, ritmenya vokalnya. jelas. Tapi Oke. kalau yang benar-benar noise yang dari hasil efek-efek gitar yang tidak ada ritmenya itu, nah itu yang terkadang saya di mana cara mereka ini Hmm. Jadi ternyata ekspresikannya. ternyata ritme itu sangat penting sekali ya, Mas ya. Mau suaranya senoise apapun, kalau punya ritme itu ternyata bisa kita nikmati juga ya, Mas. Bisa, Mas. Nah, Ya, kalau kita telusuri, Mas, musik-musik tradisi kita itu kan repetitif. ya betul sekali. Apalagi yang bisa trans kayak jaran kepang ya, Mas ya. Iya betul. Jaran kepang atau tariak sejati Iya, itu kan repetitif tuh. Saya iya. melihat di supporter ini pun mereka repetitif, pengulangan. Jadi seolah-olah mereka trans ya, flow, mengaliri loh, Mas. Oke. Ya, sangat menarik sekali, Mas. Bahwa suara noise ternyata kalau memiliki ritme itu bisa bisa dinikmati ya, Mas. Kan kemudian Bisa, Mas. menjadi sebuah pertunjukan ya, Mas ya. Nah, Pertunjukan show ya, pertunjukan Mas ya. Yang bisa performing. dinikmati oleh para penonton mungkin ya, Mas. Nah, Saya jadi ingat kalau supporter Pasupati itu lewat, itu biasanya kan banyak juga orang-orang yang menonton yang di pinggir jalan. iya, Mas. Nah, mereka juga kadang-kadang juga suka dengan Marah. suara berisik uh, yang dimainkan oleh para supporter ya. Nah, ini artinya apa? Artinya suara yang bising itu ya ternyata eh, menjadi semacam apa ya kenikmatan ya buat buat entah buat yang memainkan ataupun yang menonton ya Nah, maksudnya. Dan ternyata suara bising yang dimainkan oleh supporter dengan glayer-glayer itu ya menjadi sarana untuk mengungkapkan identitas diri, kemudian juga eksistensi diri dan
bisa juga menjadi semacam status sosial di dunia supporter ya Mas ya. Nah, karena waktu kita sudah habis ya Mas ya. Mohon maaf sekali karena waktunya sangat terbatas, tapi diskusi ini, rasa-rasan ini sangat-sangat menarik. Semoga kita bisa rasa-rasa lagi ya Mas ya, terkait dengan suara yang bising ini ya. Siap Mas. Nah, karena siap. Suara-suara bising kan tidak hanya ditimbulkan dari motor-motor para supporter, tapi ada berbagai macam suara bising di Nusantara yang kemudian menjadi bagian integral dari sebuah kebudayaan. Oke, para pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf karena rasa-rasan sejarah MNC Komisariat Wonogiri pada hari ini tidak bisa disiarkan secara live streaming karena ada berbagai kendala ya. Kendala koneksi dan kendala teknis yang lain sehingga kami tidak bisa menyiarkan secara streaming. Oleh sebab itu kami harapkan kepada para pemirsa bisa memutar video di YouTube yang kami unggah ini ya, dan semoga ini juga bisa menjadi evaluasi bagi kami untuk mengadakan acara-acara berikutnya. Nah, akhir kata kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa. Kami harapkan para pemirsa mengklik subscribe ya untuk mendukung aktivitas kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Terima kasih.